cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Shalom, puji nama Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mau berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya ketika kita memahami firman Tuhan, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 14b, di sana dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Judul renungan kita adalah merendahkan diri dan bertobat. Itu yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sekalipun orang Farisi secara kasat mata tanpa taat melakukan hukum Tuhan, sesungguhnya mereka hidup dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Ibadah dan pelayanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencari popularitas dan pujian. Pujian manusia, pujian orang-orang di sekitarnya. Karena itu Tuhan Yesus mengecam mereka dengan keras. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Dalam Matius pasal 23 ayat 3. Sekali lagi, sebab itu turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi apa yang diajarkan oleh yang kita lihat ditampilkan oleh orang-orang Farisi boleh saja, tetapi jangan menuruti seperti perilaku mereka. Mereka hanya berbicara tetapi tidak menjadi pelaku atau tidak turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jangan ikuti sikap karakter orang Farisi yang hanya cuma tahu bicara, tetapi untuk melakukan sesuatu dia tidak dapat melakukan. Karena mereka itu mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Nah, itu karakter orang Farisi. Nah, kita tentu saja sebagai anak Tuhan yang mau berkenan kepada Tuhan menjadi pelaku, berbuat sesuatu, bukan diinginkan bukan untuk kepujian manusia, tetapi untuk kepujian Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada banyak anak Tuhan membanggakan diri tentang ibadah dan pelayanan yang dilakukan, saudara lalu menganggap rendah orang lain. Saudara kita tahu ada orang-orang dipercaya untuk melayani, tetapi justru mereka manfaatkan itu sehingga saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, mereka membanggakan diri. Mereka lupa bahwa sebagai pelayan Tuhan, mereka itu harus banyak berdoa supaya jadi contoh, gitu loh. Padahal mereka dipercaya, gitu loh. Kalau tidak menjadi contoh, tidak setia, tidak jujur, akan menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan,
Mereka menganggap orang lain tidak ada apa-apa, padahal mereka hanya dipercaya. Kalau di gereja lokal itu dipercaya oleh gembala untuk ambil bagian. Ya, ambil bagian dalam pelayanan. Jangan sombong, tapi lakukanlah itu dengan apa? Dengan rasa tanggung jawab, takut akan Tuhan, ya, jadi berkat. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, kadang-kala sudah hal-hal yang bukankah kita hal ini mengindikasikan bahwa kita sombong. Seharusnya ketaatan dan kesetiaan kita dalam ibadah dan pelayanan menjadikan kita lebih rendah hati, lebih tunduk pada otoritas di mana kita dipercaya untuk melayani, ya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 ayat yang ke-10, Lukas 17 ayat 10, demikianlah jugalah kamu apabila kamu, ya, telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya kita dipercaya, ya, dipercaya. Nah, pemungut cukai adalah tukang pajak. Dia bertugas menagih pajak dari rakyat untuk pemerintah Romawi. Ya. Dikenal sebagai tukang peras dan suka menyeleweng keuangan. Menyeleweng keuangan. Ada orang hebat di dalam melayani. Ada hebat di dalam berkata-kata, tapi tidak jujur kepada Tuhan dengan tidak jujur pada dirinya sendiri. Kalau sudah bicara keuangan, dia tidak pernah jujur. Nah, ini hati-hati saudara, ya. Menyelewengkan orang. Nah, ini cara-cara tukang orang atau orang-orang pajak di zaman Romawi. Yang di kalangan masyarakat Yahudi disamakan dengan orang najis dan berdosa, ya. Kenapa saudara? Menurut mata manusia, mereka adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita baca itu di dalam Lukas 18 ayat 13, menurut mata manusia atau, ya, berdiri jauh. Jadi orang-orang ini saudara kita lihat bahwa karena itu ia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Tuh, ya. Namun, apakah yang menyebabkan pemungut cukai ini pulang dengan mendapatkan pembenaran dari Tuhan? Ya, kita lihat ada dua orang yang datang kepada Tuhan. Ya, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang berdosa, dia nggak layak gitu loh. Ya. Lantas saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan membenci, ya. Tuhan membenci perbuatan dosa, tetapi ia mengasihi orang berdosa. Terlebih-lebih mereka yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Pemungut cukai ini datang merendahkan diri di hadapan Tuhan karena sadar ia berdosa. Yang paling hebat sekali kalau dia tidak sadar, padahal dia berbuat sesuatu. Dia menipu, dia membohongi, dia lakukan tapi dia tidak sadar. Nah, ini sudah layak disamakan, disejajarkan. Seperti apa saudara? Ya, seperti orang-orang yang apa saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus? Orang najis, orang pendosa. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ya. Jadi pemungut juga ini datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan karena apa? Ia sadar ia berdosa. Sambil mengakui dosanya, ia memukul-mukul dirinya, tanda penyesalan yang dalam. Jadi dia pukul dirinya, ekspresi bahwa dia sangat menyesal apa yang dia buat. Dia berdosa, dia tidak layak. Tapi ketika dia bertobat, Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan memberkati hidupnya. Sama halnya dengan kita. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita dipercaya untuk melayani dengan benar. Oh, saya dipercaya. Ya. Bukan karena kita hebat, kita dipercaya.
Tuh saudara ya. Kalau bicara tentang hebat atau tidak hebat itu kan relatif. Tapi dipercaya, kita pertanggungjawabkan. Ya. Oh, saya dipercaya oleh gembala untuk melayani. Jaga itu, kepercayaan itu. Takut akan Tuhan. Itu. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada pemulihan terjadi ketika kita datang merendahkan diri, kita mengakui. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita coba menghindar dari apa yang kita telah buat, tidak mengakui. Ya, kita membuat satu alasan, inilah saya seperti ini. Padahal menghindar. Tidak mengakui segala kesalahan. Emang Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Manusia mau sembunyi di bawah bumi ini pun Tuhan tahu. Engkau lari kemanapun Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan berkati orang yang tidak jujur, tidak takut akan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, sikap mau merendahkan diri dan bertobat dengan sungguh-sungguh, inilah yang menyebabkan Tuhan membenarkan pemungut cukai itu. Mungkin kita seperti pemungut cukai. Ya. Tetapi mari saudara, kalau pemungut cukai Tuhan pulihkan, maka kita juga sebagai anak Tuhan yang hidup di hari-hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri dan ya kita sungguh-sungguh ya, sehingga Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati. Saya percaya hidupmu yang akan datang adalah diberkati Tuhan. Jangan membuat pondasi yang dari kelihatannya cepat dari pasir, tapi dari batu, sehingga engkau kokoh, engkau diberkati, engkau sukses, engkau bahagia, karena engkau membangun hidupmu, prinsip-prinsipmu dalam firman Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.